Bu. Perkenalkan, saya Sandri, mahasiswa perawatan yang hari ini akan memberikan sedikit edukasi mengenai KB. Untuk waktunya, saya membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit kepada Bapak dan Ibu bersedia. Baik, sebelumnya apa kabar Ibu dan Bapak? Alhamdulillah Baik, sebelum saya mulai ya Ibu, sebelumnya apakah Ibu pernah menggunakan KB? Belum Mbak, tapi di sini saya punya bentuk penggunaannya. Tapi saya punya penyakit diabetes mellitus Mbak. Wah, untuk Bapak ini gimana? Ya Mbak, saya di sini sudah tidak mau punya anak di kedua sejarah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit Bapak gimana tentang KB dan bagaimana KB yang baik di Bapak. Di sini saya mempunyai pamflet tentang KB. Di sini ada konseling KB pada ibu dengan diabetes mellitus. Tujuan konseling KB di sini ada 4 di Bapak dan Ibu. Yang pertama untuk membantu pengambilan keputusan, yang kedua memberikan informasi yang akurat, yang ketiga mengidentifikasi kebutuhan klien, dan yang terakhir yaitu merumuskan mitos dan kekhawatiran. Baik. Terus di sini ada KB yang membantu mengembangkan keluarga ibu dan bapak. Di sini definisi KB itu sendiri yaitu merupakan program pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan dan juga penduduk, yaitu program KB mempunyai arti untuk memberikan masyarakat yang sejahtera. Kegiatan pokok program KB adalah penyuluhan dan pelayanan komunikasi. Apa ada yang ditanyakan? Untuk tujuan KB di sini ada 3: membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera, dan yang kedua menyesuaikan jumlah anak dengan kondisi ekonomi keluarga, yang terakhir mengatur kelahiran agar kebutuhan keluarga terpenuhi. Terus di sini ada manfaatnya. Manfaat bagi ibu itu menjaga kesehatan reproduksi. Terus yang kedua mengurangi resiko komplikasi kehamilan, dan yang ketiga meningkatkan kualitas hidup ibu. Apakah ini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau manfaat bagi anaknya yaitu satu meningkatkan kesehatan dan tumbuh kembang anak. Terus yang kedua memperhatikan orang tua lebih optimal. Terus untuk manfaat bagi keluarga bapak dan ibu ada 3 manfaat. Yang pertama itu mengatur jumlah dan jarak kelahiran, yaitu membantu keluarga menentukan jumlah anak sesuai kemampuan, dan yang kedua itu meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Terus yang ketiga ini meningkatkan kualitas hidup keluarga. Sudah mengerti Bu? Iya. Terus di sini ada macam-macamnya KB metodenya, yaitu ada 3 metode itu. Yang pertama ini ada KB hormonal, yang kedua ada KB non hormonal, dan yang ketiga ada KB alami atau tradisional. Yang pertama ini ada KB hormonal apa saja, yaitu yang pertama ada pil KB, terus yang kedua ada suntik KB, dan yang ketiga ada implan atau susu. Sedangkan pil KB di sini ada yang pil, terus yang suntik KB ini ada suntik 1 bulan dan suntik 3 bulan. Terus yang implan ini ditanam di bawah kulit lengan. Efektifnya itu 3 sampai 5 tahun. Terus untuk KB non hormonal itu ada IUD, dan yang kedua ada kondom. Terus yang KB alami ini ada 2 metode. Yang pertama itu metode kalender atau 4 tahun pertama untuk menghindari hubungan saat masa subur. Terus yang kedua ini ada coitus interruptus atau senggama terputus. Terus di sini ada detail metodenya. Yang pertama ada implan. Cara kerjanya itu mengandung hormon, terus menghambat evolusi. Terus yang ketiga ini mengentalkan mendiam. Keuntungannya ini efektif tinggi, jangka panjang 3 sampai 5 tahun. Terus kurangnya harus dipasang oleh tenaga kesehatan. Biaya awal memang relatif mahal ibu. Terus efek sampingnya ini hati tidak teratur, sakit kepala, jerawat,
yang suntik cara kerjanya ini ada hormon progesteron. Terus yang kedua ada penghambat ovulasi dan terutama di suntik. Untuk keuntungannya efektif tinggi. Terus kekurangannya harus lebih ke fasilitas kesehatan. Untuk efek sampingnya gangguan haid, berat badan naik dan mood berubah. Terus untuk PKB di sini cara kerjanya yaitu mengandung hormon estrogen, menghambat ovulasi, dan untuk keuntungannya mudah digunakan. Untuk kekurangannya harus minum setiap hari. Efek sampingnya mual, sakit kepala, risiko trombosit. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Mbak. Selanjutnya kita lanjut pada nomor hormonan itu. Untuk nomor hormonan ini ada UV dan kondom pada ibu. Untuk UV ini cara kerjanya ada dua jenis, yaitu tembaga dan hormonal. Keuntungannya ini jangka panjang 5-10 tahun, tidak mengganggu aktivitas seksual. Untuk kekurangannya harus dipasang oleh tenaga kesehatan. Efek sampingnya nyeri haid, perdarahan lebih banyak. Itu perdarahan yang lebih banyak itu untuk UV yang tembaga. Terus yang terakhir ini ada pilihan. Kalau untuk kondom sendiri itu cara kerjanya menghalangi sperma masuk ke vagina. Untuk keuntungannya itu mudah didapat. Terus tanpa hormon. Untuk kekurangannya harus digunakan setiap waktu berhubungan. Tapi kekurangannya itu bisa cepat robek. Untuk efek sampingnya nanti antara bapak dan ibu bisa mengalami alergi latex. Terus kita bahas tentang pemilihan KB. Di sini pemilihan KB-nya ada 4 pemilihan. Yang pertama usia, yang kedua kualitas, yang ketiga kondisi kesehatan, dan yang terakhir keinginan anak. Untuk usia ini dianjurkan metode hormonal. Kalau untuk 20 sampai 35 tahun ini hampir semua metode aman tergantung kondisi. Untuk yang umur 35 tahun ini menggunakan hormonal kombinasi. Terus untuk kualitas ini belum punya anak, sedikit anak atau pilih metode reversible atau IUD, pil, suntik, dan iklan. Terus untuk kondisi kesehatan ini kan tadi kesehatannya ibu, diabetes mellitus ibu. Di sini bisa menggunakan di sini sangat mempengaruhi pemilihan, yaitu harus mempertimbangkan resikonya apa ini, apa resiko trombosit, apa gangguan pembuluh darah, atau kontrol gula darah. Karena di sini ibu memiliki diabetes mellitus, jadi harus kontrol gula darah. Terus yang terakhir ini keinginan anak. Anaknya masih ingin ibunya atau bapaknya tapi tidak ingin memiliki anak ya. Terus itu KB sangat mudah dihentikan. Terus tidak ingin anak lagi itu bisa pilih metode jangka panjang atau permanen. Jadi tadi kan karena tidak ingin mempunyai anak, jadi pilihlah KB yang permanen. Untuk yang selanjutnya ini membahas tentang mitos dan fakta. Biasanya seringkali di pedesaan itu mendengar tentang mitos-mitos kalau KB itu bisa gemuk atau KB itu bikin susah punya anak. Baiknya sebenarnya KB itu tidak semuanya menyebabkan berat badan naik atau susah punya anak. Padahal kesuburan akan kembali setelah kita berhenti menggunakan KB, kecuali untuk metode vasektomi dan lubektomi. Untuk yang terakhir ini Bu, saya akan menjelaskan yang ringkasannya, yaitu penyuluhan kesehatan efektif meningkatkan pengetahuan umum tentang kontrasepsi yang diharapkan menjadi pada perubahan sikap dan perilaku dalam pilihan KB. Untuk kita mengakhiri, apakah Ibu dan Bapak sudah mengerti? Baik, terima kasih ya Bapak Ibu untuk partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.